Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Baiklah, kali ini kita akan melakukan pembahasan Sigma UI 2019 masih dengan kode soal yang sama 323. Pembahasan kimia di nomor 56 sampai dengan 56. Oke, sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Karena dengan menekan tombol subscribe, maka kalian tetap terhubung dengan saya, tidak pernah ketinggalan materi yang terbaru dan pembahasan soal terbaru dari saya. Oke, jangan lupa. Kita lanjut saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, kita punya di sini ada jika 200 ml PbNO3 dua kali, konsentrasi 0,1 direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12, konsentrasi dari sisa reaktannya adalah berapa? Nah, berarti kita harus menuliskan reaksinya dulu ya. Timbal 2 nitrat. Nah, ini namanya. Ditambah dengan kalium iodida, maka menghasilkan PbI2 ditambah dengan kalium nitrat. Berarti NO3 atau nggak usah dikurung lah, ini kan nggak ada. Oke, ini kalium nitrat KNO3. Sebelumnya kita setarakan dulu. PbNO3-nya ada 2 kali, I2-nya ada 2 kali dan setara ya. Nah, mula-mula reaksi dan setimbangnya. Oke. Nah, kita isi. Mula-mulanya PbNO3-nya di sini ada 200 ml dan 0,1, maka di sini 20 mmol. Saya tulis dalam hal milimol ya, lebih gampang. Kemudian 300 ml dengan 0,12 berarti didapat 36 mmol. Nah, oke. Kemudian setelah ini kita cari reaksi pembatasnya. Nah, reaksi pembatasnya itu dengan cara membagi dengan koefisien 36 bagi 2 18, 20 dibagi dengan 1 ya 20, maka 18 sebagai reaksi pembatas atau limiting reaktannya. Sehingga Ki di sini jadi minus 36 mmol, ini jadi 18 ya, karena 18 ini kita kalikan mmol, yang ini 18 mmol, yang ini 36 mmol. Nah, ini sisanya adalah 2 mmol. Kemudian ini habis, ini 18 mmol, ini 36 mmol. Yang ditanyakan adalah sisa reaktannya. Maka yang reaktan itu adalah bagian yang paling kiri ya. Nah, dalam hal ini berarti pilihan ganda untuk jawaban A, B, C salah ya. Nah, kita lihat, nah, berarti yang kita cari adalah yang ini. Berarti PbNO3 2 kali itu adalah reaktannya. Nah, oke. Kita cari N sama dengan konsentrasi kali dengan volume. Berarti 2 mmol sama dengan konsentrasi dikali volume. Volumenya adalah 200 ditambah 300, jadi volume secara keseluruhan ya. Nah, milinya kita coret, maka konsentrasinya adalah 2 dibagi dengan 500, maka hasilnya adalah 0,004 M ya. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 53. Di nomor 53 diketahui atom relatif masing-masing sudah kalsium oksalatnya C2O4 mengandung 24 gram oksigen. Nah, ini berarti perbandingan ya. Jadi yang dicari per yang diketahui dikali yang diketahui. Yang dicari itu adalah MR dari CaC2O4. Nah, yang diketahui adalah atom relatif dari oksigen dan massa oksigennya. Berarti ini massa O2. Sehingga kita dapat MR-nya itu dari Ca adalah 40 ya. 40 ditambah ke karbonnya 2, berarti 2 dikali 12 ditambah oksigennya 4 kali 16 dibagi dengan 4 kali 16 dikali dengan 24 gram oksigennya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Nah, ini kita bagi 8 sama ini 3, ini 2. Masing-masing kita bagi 4, ini 10, ini 3, ini habis, kita bagi 2 kemudian, ini 5, ini habis, ini tinggal 8. Sehingga jawabannya 8 tambah 8, 16. Berarti 16 dikali 3 gram. Sehingga kita dapat 48
gram. Jadi jawabannya yang C. Kita soal berikutnya di nomor 54, suatu wadah tertutup berbentuk bola, volumenya sekian, dapat 2 mol air, volumenya 2,5 ya. Nah, di sini 2 mol atom air argon ya, 1 mol N2O4 terdekomposisi dia menjadi gas nitrogen dioksida. Berarti N2O4 terdekomposisi menjadi nitrogen oksida. Kita setarakan, berarti ini cukup dikali 2. Nah, awalnya dia terdapat 1 mol, sehingga ketika terdekomposisi kali saja konsentrasinya, konsentrasi koefisiennya 2, maka dikali dengan 2 dapatnya 2 mol. Nah, ya, yang ditanyakan adalah jika tidak ada perubahan volume, nah tekanan total gas P kali V itu sama dengan nRT. Ini adalah untuk tekanan gas ideal. Maka kalau P sama dengan N dibagi V kali RT, karena yang dibutuhkan N per V-nya saja. Jadi kalau P total dalam hal ini soalnya adalah N total dibagi dengan volume dikali dengan RT. Sehingga kita dapatkan N totalnya 2 tambah 2 ya. 2 mol yang ini dengan 2 mol yang ini berarti 4. 4 dibagi 2,5 RT. Maka kita dapat 1,6 RT. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawabannya tidak ada jawabannya. Nah, asumsi saya kalau seandainya soalnya saya balik, dalam AM ini argonnya adalah 1 mol, sementara N2O4-nya ini saya anggap 2 mol. Jadi saya balik. Maka berdasarkan reaksi yang tadi kita punya, NO4 terdekomposisi jadi terdekomposisi jadi NO2. Nah, NO2, nah ini kan reaksi seperti ini. Nah, ini 2 mol, maka di sini jadi 4 mol. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, maka V sama dengan ini 4 ditambah dengan 1 jadinya kan 5. Berarti 5 mol dibagi dengan 2,5 RT, maka dapatnya adalah 2 RT. Dan ini pilihannya ada di soal ide. Jadi itu asumsi saya. Kita ke soal berikutnya nomor 55. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan, nah ini asam asetat ya, atau asam acuka biasanya ditambah asam cuka, ditambah dengan CH3CONA. Ini adalah garamnya, garam basa, berarti sudah terbentuk asam dan garamnya, berarti ini udah langsung sebenarnya. Nah, yang perlu kalian jadikan perhatian adalah larutan penjaga ketika ditambah dengan NOH atau basa atau ditambahkan dengan asam, maka dia akan cenderung mempertahankan pH-nya. Oleh karena itu, nah, karena dalam hal ini ditambahkan, jika kalau soalnya ditambahkan, misalkan ditambahnya asam, maka yang nanti kalian reaksikan adalah garamnya, CH3CONA nanti ditambah dengan, misalkan saya tambahkan asam kuatnya adalah HCl, nanti ditambah dengan, berarti nanti reaksi dengan HCl. Tapi karena di sini ditambahkannya adalah dengan NOH basa, maka yang kita reaksikanlah adalah asam asetatnya. Maka saya tuliskan CH3COOH ditambah dengan NaOH, maka reaksinya menjadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Maka dalam hal ini ingat yang perlu jadi kalian perhatikan bahwa setiap asam ditambah dengan basanya maka akan menghasilkan garam dan airnya. Oke. Nah, kita lihat mula-mula, kemudian reaksi dan setimbangnya kita tuliskan. Nah, oke, ditambahkan. Nah, mula-mulanya di sini kita punya 50 ml dikali 0,15 berarti 750 dibagi 100 7,5 ya. Berarti 7,5 milimol, saya tetap menggunakan milimol biar mudah. Kemudian NaOH-nya adalah 25 dengan 0,1, maka dapatnya 2,5 milimol. Kemudian, nah, yang jadikan perhatian juga, ini kan ditambahkan otomatis mula-mula dia sudah ada. Berarti dalam hal ini saya tuliskan CH3CONA-nya adalah 50 dikali dengan 0,3, berarti 15. Dia sudah ada 15 milimol. Nah, biasanya kan kalau dalam reaksi produk mula-mula belum ada, tapi karena ini ditambahkan berarti produk sudah ada. Kita reaksikan, kita cari reaksi pembatasnya, ini adalah 2,5, ini 7,5, sehingga reaksi pembatasnya adalah 25 yaitu NOH, berarti min 2,5 milimol min 2,5
Di sini 2,5 ya, di sini 2,5, sehingga kalau dijumlahkan ini 5 milimol, ini hilang habis ya karena itu reaksi pembatas. Ini 17,5 milimol, ini 2,5 milimol. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi ion CH3COO minus setelah penambahan basa. Berarti kita konsentrasinya ada di sini. Kita fokuskan ada di sini. Nah, ini kita fokusnya di sini. Oke, kita fokuskan di sini. Nah, berarti CH3COONA itu kalau kita uraikan jadi CH3COO minus ditambah dengan Na plus. Jadi kita tuliskan 17,5 milimol, ini 17,5 milimol, sini 17,5 milimol. Nah, ini kita fokus di sini juga ya. Nah, nih, ingat rumusnya mol sama dengan konsentrasi kali dengan volume. Berarti 17,5 milimol sama dengan konsentrasi dikali volume. Volumenya adalah penjumlahan ya, 50 tambah 50 tambah 25 mililiter. Sehingga milinya saya coret, hilang ya. Jadi tinggal 17,5 dibagi dengan 125. Ini adalah konsentrasinya, sehingga kita peroleh M-nya adalah 0,14 M. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 56. Di soal nomor 56, ke dalam 300 ml larutan asam benzoat ditambahkan kalium hidroksida sebanyak 2,8 gram. Ka-nya di sini, berarti sini asam benzoat itu asam lemah karena ada konsentrasi asamnya di sini ya, tetapan asam lemahnya, dan diketahui AR-nya berikut. Nah, pH setelah campuran. Nah, ini kita nggak tahu apakah nanti ini hidrolisis atau vapor atau penyangga ya kalimatnya. Maka kita reaksikan dulu. Nah, asam benzoat kita nggak tahu rumus kimianya, tulis saja asam benzoat ditambah dengan kalium hidroksida menghasilkan garam ya, garam kalium benzoat. Nah, benzoat ditambah dengan air H2O. Ingat, asam ditambah dengan basa hasilnya adalah garam dan air. Nah, mula-mula reaksi timbang seperti biasa. Oke, kita isi. Awalnya ada 300 ml, konsentrasi 0,2, N sama dengan M kali V, maka didapat 60 milimol. Saya pakai milimol lagi ya, lebih mudah. Nah, untuk sementara yang ini mol dari KOH-nya itu didapat dengan massa dibagi dengan molekul relatifnya. Jadi 2,8 gram dibagi RK-nya itu kan 39 ditambah 16 ditambah hidrogen itu 1 ya, dapat 2,8 gram dibagi 56 gram per mol. Maka didapat kalau 28 bagi 56 0,5, maka ini 0,05 mol. Karena saya maunya milimol, dapatnya 50 milimol. Nah, itu lebih gampang, 50 milimol. Kita juga sama lakukan reaksi pembatasnya mana. Nah, ini 50 dibagi yang ini 60. Nah, berarti inilah reaksi pembatasnya. Jadi ini min 50 milimol, ini min 50, ini 50, ini 50. Nah, ini kita jumlahkan 50, ini habis, maka ini 10 milimol. Nah, ini karena yang bersisa adalah asam lemah dan yang ini adalah garamnya, maka ini adalah buffer ya. Nah, ini jadi larutan buffer atau larutan penyangga. Maka kalau dilihat asam lemahnya, maka ini adalah konsentrasinya jadi H+ ya, karena buffer itu tergantung kepada sisa dari asam lemahnya. Berarti Ka kali dengan mol sisa asam lemah dibagi dengan mol garamnya atau basa konjugasinya lah. Berarti dalam hal ini 6 kali 10 pangkat 5 min 5 sorry dikali 10 milimol per 50 milimol. Nah, ini saya coret ya, nolnya saya coret. Berarti sisanya adalah hasil adalah 6 per 5 10 pangkat min 5. Nah, kita tahu pH itu rumusnya adalah min log kali konsentrasi H+, sehingga didapat min log
dalam kurung 6/5 kali 10 pangkat min 5. Jika kita peroleh 5 dikurang log 6/5. Ada jawabannya? Oh, ada. Oke, jadi jawabannya B. Demikian pembahasan kita tentang simak UI tahun 2019 nomor soal 324 materi kimia dari nomor 52 sampai dengan 56. Jika ada pertanyaan bisa ditayangkan di komen saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu terhubung dengan saya. Belajar bersama matematika dengan Mr. Anang Med, fisika dan kimia, berbagi untuk menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.